Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Media Jadi Lubis, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saya bersama Bapak Farid Zaman Tanjung MPD selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 4 Medan. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai praktik pengambilan keputusan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Bersedia ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Jadi Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 4 Medan ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah ini menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Bisa diceritakan Pak masalahnya apa dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Ya, ada ya. Misalnya kita menentukan ini terkait dengan kelulusan anak-anak di tempat PKL misalnya. Ya, itu kadang-kadang kan ada beberapa problem-problem yang dihadapi di dalam pelaksanaan PKL. Misalnya kan kalau di PKL itu kehadirannya kan harus 100% di industri. Kemudian kadang-kadang tapi anak itu juga tidak juga 100% kehadirannya, itu yang kadang-kadang bisa jadi dilema ya bagi kita lah ya dalam menentukan kelulusan mereka di PKL atau tidak, karena PKL ini kan menjadi syarat juga bagi kelulusan mereka nanti di kelas 3 gitu ya. Kelulusan mereka menyelesaikan seluruh program yang ada di sekolah kita gitu. Nah itu yang kadang-kadang juga jadi dilema ya, karena banyak hal yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Memang mereka tidak melaksanakan tugas-tugasnya di PKL itu ya, program-program yang seharusnya mereka selesaikan di PKL itu, tetapi itu tidak bisa diselesaikan atau sebenarnya sudah diselesaikan, tapi karena memang kemudian kehadirannya kurang, itu jadi kadang-kadang muncul perdebatan gitu ya, muncul dilema lah di persoalan itu salah satu contohnya mungkin. Kalau penyelesaiannya Pak, biasanya bagaimana Pak? Apa yang dilakukan? Penyelesaiannya tentu kita kan kalau seperti itu yang tentu kita tanyakan ke pembimbingnya dulu lah ya, karena kan di lapangan ada pembimbingnya masing-masing gitu ya, seperti apa memang kondisi anaknya gitu ya, baik pembimbing dari sekolah maupun pembimbing dari industri, kita tanyakan kondisi anaknya seperti apa gitu ya. Nah kalau memang seluruh target yang disiapkan dalam pelaksanaan PKL itu bisa dibuat oleh anaknya, kita cenderunglah untuk meluluskan anaknya di PKL, walaupun mungkin kehadirannya mungkin tidak memenuhi 100%, tetapi mungkin misalnya 95% itu masih bisa ditolerir seperti itu. Itu mungkin yang didiskusikan dengan ini ya, dengan pembimbing di lapangan, juga dengan Wakaphumas ya, bidang industrinya, gitu kita diskusikan. Baik, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau yang sulit kan memang dilema etika ya. Karena dilema etika ini kan sama-sama benar gitu ya posisinya kan, jadi itu kadang-kadang yang sulit gitu. Tetapi yang pasti kepentingan untuk muridnya yang kita perhatikan gitu ya, itu yang pertama. Kemudian tentunya kita juga memperhatikan bagaimana pendapat juga dari guru-guru yang berkaitan dengan persoalan anak tadi gitu. Kalau mungkin dia yang guru mata pelajarannya misalnya gitu ya, atau kemudian guru wali kelasnya gitu ya, kita perhatikan juga pendapat-pendapat mereka. Nah kalau dia rujukan moral kan sudah jelas ya, antara pihak
aja ya banyak persoalan-persoalannya, karena kan memang kalau saya bilang ini persoalan pendidikan kan bukan macam rumus matematika ya, nggak ada yang ini, nggak ada yang pasti gitu ya, karena kan kita juga bukan berhadapan dengan apa namanya, bukan benda mati, tapi kan berhadapan dengan manusia yang banyak hal yang mungkin bisa mempengaruhi. Jadi memang harus dicari gitu ya, diurut gitu apa penyebabnya, kemudian kita lihat masalahnya sebagaimana gitu, kemudian bisa kita cari solusinya seperti apa. Dan tentunya solusinya itu apa ya, kita sesuai dengan ini ya, sesuai dengan aturan, kemudian sesuai dengan nilai-nilai yang kita pahami di sekolah, baru yang pasti harus sesuai juga dengan kepentingan anaknya gitu ya. Karena ceritanya kan kepentingan murid itu yang paling utama gitu. Oke, baik, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pasti itulah tadi sama seperti yang tadi itu yang sudah saya jelaskan, itu yang pasti kita mengidentifikasi dulu lah ya setiap persoalan itu yang ada, mengumpulkan berbagai macam ini ya, informasi gitu ya terkait dengan persoalan itu, kemudian kita melakukan analisis perbandingan antara informasi satu dengan informasi yang lainnya, kemudian kita juga melakukan ini ya namanya mempertanyakan pendapat kepada yang pemangku kepentingan yang berkaitan secara langsung gitu ya. Misalnya dengan orang tuanya, dengan siswanya juga harus kita ini kan juga harus didiskusikan gitu ya, baru kemudian juga dengan wali murid mungkin ya, kemudian dengan wakil kepala sekolah mungkin yang berkaitan dengan persoalan itu, ataupun misalnya juga bisa kita diskusikan dengan guru BK-nya kan gitu ya, terkait persoalan-persoalan yang di siswa itu. Nah baru dari situ tentu kita akan melihat kecenderungan mana yang lebih banyak nilai positifnya gitu ya daripada nilai negatifnya gitu. Itu kita akan mengambil keputusan pada yang nilai positifnya lebih besar daripada nilai negatifnya, seperti itu mungkin. Baik, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Komunikasi lah ya, komunikasi itu yang mungkin efektif, jadi membangun komunikasi dengan semua pihak yang terlibat ya, kemudian membangun komunikasi, kemudian juga membangun kesepahaman ya antara satu pihak dan pihak yang lain, tentunya dalam apa namanya, dalam mengambil keputusan yang terkait dalam persoalan seperti dilema etika ini, tentu tidak ada yang menang dan kalah gitu ya, tapi kita mencari solusi yang terbaik gitu, seperti apa yang memungkinkan untuk dilaksanakan, kemudian betul-betul bisa menjadi penyelesaian masalah, artinya masalahnya itu gak akan terulang lagi di kemudian hari gitu. Baik, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Barangkali ini ya, kalau itu mungkin lebih pada apa mungkin ya, gengsi pribadi mungkin. Gengsi pribadi artinya kalau misalnya kita kadang-kadang kan keputusan-keputusan yang diambil di dalam dilema etika ini kan ada keputusan sudah duluan diambil kadang-kadang gitu ya. Nah oleh pihak yang mungkin yang lain lah, tapi berkaitan juga dengan permasalahan itu. Nah itu bisa jadi misalnya gitu ya. Artinya misalnya gini, ada siswa yang mungkin nilainya nggak bagus, kemudian kita harus mengambil pertimbangan dia naik kelas atau tidak naik kelas. Itu kan kadang-kadang misalnya di wali kelas sudah ada apa namanya, sudah ada bayangan keputusan yang diambil dia gitu. Kalau wali kelas memang rata-rata cenderung kan ingin menaikkan kelas siswanya, tapi nanti berbeda mungkin dengan pandangan guru mata pelajaran. Nah itu yang ini yang sering terjadi, dan guru mata pelajaran ada kemungkinan dia cenderung untuk mempertahankan apa yang sudah dilakukannya dan
sudah menurutnya benar, sudah sesuai dengan prosesnya, prosedurnya sudah dilaluinya, maka dia cenderung untuk mempertahankan pendapatnya gitu. Nah disitulah mungkin perlunya membangun komunikasi tadi ya, dengan berbagai pihak gitu. Tentunya di situ dibutuhkan ini ya, kerelaan kita untuk menerima apapun yang diputuskan setelah kita melakukan berbagai pertimbangan itu gitu. Tidak ada kemudian muncul dendam, muncul ini ya, muncul rasa benci atau apa gitu ya, baik terhadap sesama gurunya maupun terhadap, apalagi terhadap siswanya gitu. Itu barangkali. Apakah ada Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin biasanya diselesaikan secara langsung atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau itu kan memang karena kita udah ada pendelegasian tugas-tugas gitu ya. Jadi cenderung memang kalau bisa diselesaikan pada tingkat pendelegasian dia diselesaikan di situ aja gitu ya. Jadi memang tidak ada jadwal khusus ya untuk kita melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral itu ya. Tidak ada jadwal khusus lah ya, tergantung dengan ininya ya. Dan bisa jadi memang seketika itu juga bisa jadi diselesaikan tergantung dengan eskalasi kasusnya seperti apa gitu ya. Kalau memang sudah sangat urgent dan perlu segera diambil keputusan dan pada tingkat pendelegasian tidak bisa diambil keputusan, maka memang itu bisa jadi akan saya tangani langsung. Oke, baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya kira ini ya, apa namanya, guru-guru lain lah, guru-guru lain yang memiliki tugas tambahan baik sebagai wakil kepala sekolah, kemudian ya, wali kelas juga mungkin ya. Itu saya kira sangat membantu ya, karena mereka sudah bisa menjalankan tugas mereka sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Jadi kalau mereka sudah bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing itu mungkin itu bisa lebih mempermudah saya gitu ya. Artinya seminimal mungkin atau sebisa mungkin persoalan-persoalan itu bisa mereka selesaikan gitu. Itu mungkin. Oke, baik Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Apa ya, kalau dia dalam mengambil keputusan dilema etika ini kan karena seperti yang disampaikan tadi kan ini kan beranjak dari kasus yang benar-benar gitu ya. Jadi di satu sisi ada kebenarannya, di sisi yang lain juga ada kebenarannya gitu ya. Kalau kita melihat dari itu berarti kita harus punya semacam instrumen gitu ya, punya semacam prinsip lah ya, yang bisa kita gunakan dalam setiap berbagai macam kasus dilema etika ini. Kemudian juga kita mungkin barangkali punya prosedur lah ya, prosedur dalam penyelesaian persoalan itu gitu. Jadi kalau kita punya prosedur kemudian punya instrumen tadi dalam menyelesaikan persoalan dilema etika, saya kira kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya gitu ya. Gitu. Oke Pak, cukup pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak atas kesediaan dan keluangan dari waktu dari Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Mutia Anjani Lubis, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kegiatan ini, saya bersama dengan Bapak Suryaman Ami Priyono MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sirapit. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai praktik pengambilan keputusan.
Assalamualaikum Pak Suryaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu sendiri Alhamdulillah. gimana? Jadi saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Bersedia ya Pak ya? Ya, insya Allah bersedia. Baik. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Sirapit, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Bisa diceritakan Pak masalahnya apa dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Lira. Jadi, terkait dilema etika tadi, pada prinsipnya seorang pimpinan itu dimanapun institusi atau sekolah yang dipimpinnya pasti akan menemukan satu kondisi yang tidak ideal ya. Satu kondisi di mana seorang pimpinan itu harus memilih keputusan mana yang paling tepat dan memihak dan tidak merugikan oleh pihak lain ya. Jadi contohnya di saya itu SMK Negeri 1 Sirapit itu berada berjarak sekitar 70 km dari Kota Medan ya, di mana sebagian besar profesi dari orang tua siswa adalah petani ya, dengan taraf penghasilan yang ya sekitar UMR ya. Nah, masalah terjadi ketika sekolah itu membutuhkan karena sebelumnya saya cerita ya tentang status kepegawaian, status ke guru dan kepegawaiannya. SMK Negeri 1 Sirapit terdiri dari 45 orang guru, di mana sekitar 7 orang diantaranya itu berstatus PNS, sedangkan 30-an sekian itu, 38 sekian itu honor ya. Dalam hal ini untuk membayar gaji honor itu dikeluarkan dari anggaran komite sekolah yang bersumber dari dana dana sumbangan pembinaan pendidikan dari orang tua siswa. Nah, masalah terjadi pada saat sekolah harus memerlukan anggaran yang cukup ya untuk memberikan gaji ya kepada guru. Nah, sementara satu-satunya sumber pemasukan itu diambil dari komite, walaupun sebenarnya itu bisa diambil dari dana BOS. Nah, pada saat sekolah memutuskan untuk menyesuaikan tarif SPP ya agar agar sekolah bisa mandiri untuk membayar gaji honor tadi, disitulah dilema etika itu muncul ya. Jadi saat saat keputusannya ketika keputusan menaikkan iuran SPP itu diambil, maka akan memberatkan orang tua siswa. Tapi seandainya keputusan tidak diambil, ini akan menjadi problem pada sisi penganggaran dari sekolah sendiri. Sebab seandainya porsi untuk membayar gaji honor itu besar, itu akan mempengaruhi kinerja sekolah ya. Padahal sekolah butuh butuh anggaran untuk pos yang lain sesuai dengan 8 standar pendidikan itu. Nah, disitulah muncul dilema etika. Jadi antara dua pilihan itu ya disitulah letak dilema etika itu tadi Bu, yang membuat tantangan tersendiri lah saat memimpin SMK Negeri 1 Sirapit. Demikian Ibu. Oke, baik Pak. Selanjutnya ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasinya itu dari apa ya? Dari pertama tingkat tingkat pengambilan keputusan ya. Tingkat pengambilan keputusan itu berada pada tahap yang mana gitu ya. Merujuk pada bujukan moral itu ya kan kita bisa melihat kasus itu secara secara personal, kemudian secara menyeluruh, sedangkan dilema etika itu pada saat dua pilihannya itu adalah pilihan yang tepat gitu. Nah, tentu saya sendiri sebagai seorang pimpinan itu lebih sulit itu mengambil keputusan itu pada saat masuk ke ranah dilema etika karena disitulah kebijakan dan kebijaksanaan itu benar-benar diuji di situ. Tapi kalau bujukan moral itu lebih pada
insting ya atau intuisi kita sebagai seorang pimpinan seperti itu, Bu. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi gini ya, hmm, tahap pengambilan keputusan itu dimulai dari pematangan di tim manajemen ya. Kebetulan saya dibantu oleh beberapa orang wakil kepala sekolah, kemudian ada program studi ya, dan ada kepala tata usaha ya, dan juga ada guru senior ya. Nah, jadi setiap ada masalah yang membutuhkan perhatian khusus, pertimbangan khusus, saya akan melakukan rapat terlebih dahulu, melakukan analisis SWOT ya, untung rugi, bukan untung rugi ya, tapi kekurangan, kelebihan seandainya diambil keputusan A atau B. Kemudian pada saat yang sama saya juga biasanya dengan tim menyiapkan plan A, plan B ya. Seandainya keputusan plan A diambil, itu akan berdampak seperti apa. Nah, kita harus mempunyai plan B, sehingga jika tidak sesuai dengan risiko, ya kita mempunyai alternatif keputusan yang lain ya. Bila perlu ada plan C lagi ya. Jadi semakin beragam dia keputusannya. Nah, tim manajemen itulah yang akhirnya menjadi backup saya ya, sumber kayak dorongan lah kalau bisa dibilang. Mereka membackup saya setiap mengambil keputusan sehingga dengan sangat hati-hati sekali setiap keputusan itu diambil. Dan saya juga dibantu dengan ketua komite ya. Ketua komite ini merupakan perwakilan orang tua yang memiliki keterikatan batin karena mereka itu menganggap bahwa sekolah ini adalah milik bersama dan masyarakat berhak menyumbang ide untuk kemajuan sekolah. Demikian, Ibu. Oke, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tidak terlalu terstruktural sebagaimana teori yang mungkin selama ini kita pelajari ya, tapi secara naluri untuk dilema etika saya seperti tadi saya mempertimbangkan keputusan yang diambil itu sesuai dengan pertimbangan dari tim manajemen saya ya, wakil kepala sekolah dan kepala prodi, tata usaha dan guru senior tadi. Berikutnya ya tidak terlalu terstruktur langkah-langkahnya, ya kita mengidentifikasi masalah, kemudian melihat latar belakang kenapa masalah itu muncul, kemudian mengambil keputusan, kemudian mempertimbangkan seandainya diambil keputusan A akan seperti apa dampaknya, seandainya diambil keputusan B akan seperti apa dampaknya itu. Jadi langkahnya tidak terlalu terstruktur, tapi tahapannya kira-kira seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Sebab di lapangan itu kalau kita memiliki langkah yang terstruktur, sedangkan kita diminta untuk mengambil keputusan secara cepat, nanti pada akhirnya keputusan nggak diambil, kita masih mempertimbangkan gitu. Sementara kan kita butuh waktu di sini. Demikian. Baik, Pak. Selanjutnya ya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang bersifat efektif itu ya apa ya, intuisi ya, insting ya, insting ya. Jadi selain pertimbangan dari tadi insting dan pengalaman ya, dan pengalaman pada saat pengambilan keputusan apakah sesuai dengan yang kita ambil, karena harus berhati-hati sekali di sini pada saat mengambil keputusan yang dilema etika tadi, terutama misalnya tadi yang saya contohkan untuk menyesuaikan tarif sumbangan komite dengan memutuskan naik atau tidak gitu. Kalau naik ya repotnya di saya, kalau tidak naik repotnya di orang tua gitu. Ya kalau naik repotnya di orang tua, kalau tidak naik repotnya di sekolah. Sedangkan kita memiliki rencana pengembangan yang sudah tersusun rapi gitu. Jadi itu saja Bu ya, insting dan intuisi serta pengalaman yang kita jadikan bahan pertimbangan. Baik, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sih, tantangannya apa ya? Tantangannya em, lebih ke apa ya? Lebih ke human touch-nya ya. Apa human touch itu bagaimana menyebutkan ya? Apa ya? Perasaan ya, faktor feeling ya, faktor feeling. Jadi
seandainya kita kan paham untuk kasus yang saya sebutkan tadi ya, kita kan paham kondisi ekonomi masyarakat setempat. Kemudian orang tua datang ke sekolah dengan kita kan tahu dengan cara cara orang tuanya berbicara dengan gaya pakainya kita kan tahu bagaimana status ekonominya gitu ya. Nah, dari situ kita sudah feeling sendiri bahwa aduh kok rasanya nggak tega ini menaikkan uang sekolah dengan kondisi kondisi ibu orang tuanya yang seperti itu. Nah, tantangannya itu sih lebih ke human touch-nya ya perasaan bagaimana memahami orang tua itu sendiri. Itu sih dalam kasus saya, Bu. Baik, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema ITK? Apakah mungkin langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi gini ya, biasanya sih dilema etika ini kan bukan merupakan masalah yang mendadak muncul ya, bukan satu masalah yang mendadak muncul. Dia ada gejalanya ya, ada gejala sehingga itu bisa diidentifikasi secara awal dan dari identifikasi itu saya bisa komunikasi dengan tim saya tadi sebagai langkah persiapan untuk pengambilan keputusan gitu. Nah dari situlah baru kita adakan persiapan ya. Jadi waktunya itu ada jeda, ada rentang waktu antara mengidentifikasi masalah tadi sampai akhirnya mengambil keputusan. Gitu. Baik, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah biasanya ini ya partner kerja saya tadi ya, partner kerja saya adalah komite ya, kemudian dari wakil ya, kemudian dari guru, itu partner kerja saya. Jadi apa tadi faktor pendukung ya tadi ya. Iya, Pak. Atau mungkin ada Itu, seseorang atau siapa yang membantu Bapak atau mempermudah itu tadi. gitu. Iya. Nah itu tadi dari ketua komite karena mereka merupakan perwakilan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan turut merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Nah begitu mereka meyakinkan saya bahwa ini keputusan yang normal, eh, yang bisa dipertanggungjawabkan ya mereka satu satu warna sama saya sependapat gitu untuk mengambil keputusan itu. Mereka yang menguatkan saya, Bu. Baik, Pak. Dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Bahwa tiap keputusan itu diambil harus dengan sikap kehati-hatian ya. Namun kehati-hatian ini tidak serta-merta mengurangi efektivitas dan kecepatan kita untuk mengambil keputusan. Kehati-hatian ini terlebih masuk ke ranah mempertimbangkan pertimbangan yang matang dan kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan. Nah, dari situ kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa untuk mengambil keputusan itu prinsipnya hati-hati, kemudian harus bijaksana dan keputusan itu bisa memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa lah adalah atau sedang berurusan lah seperti itu. Baik, Pak. Cukup itu, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak loh, Pak. Bapak telah meluangkan waktu dan bersedia untuk saya wawancarai. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak ya, Pak Suryaman. Ya, terima kasih kembali. Semoga lancar-lancar proses CGP-nya, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Mudah-mudahan menjadi guru penggerak yang bisa mengubah restorasi atau merestorasi pendidikan di Indonesia. Demikian ya, Bu. Sekali lagi, Pak, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.